Mari kita mulai ibadat pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semoga kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta anak-anak yang ada di kelas masing-masing. Pada hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja, sekaligus mengakhiri bulan kitab suci nasional. Setelah 1 bulan kita mendalami sabdanya. Semoga ini menjadi kegembiraan bagi kita untuk semakin baik di hadapan Tuhan. Namun setelah mengakhiri bulan kitab suci nasional ini, kita akan menyambut bulan Rosario di bulan Oktober. Seperti yang kita ketahui bersama dalam gereja Katolik, bulan Oktober itu adalah bulan Rosario. Semoga kita senantiasa selalu dapat berdoa dan merenungkan Rosario pada bulan Oktober nanti. Anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih, menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa. Maka marilah di awal ibadat ini, kita mohon ampun atas keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan kita. Maka marilah kita hening sejenak. Mari kita ungkapkan sesal dan tobat kita dengan doa tobat bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa sumber kebenaran dan iman, kepada Santo Hieronymus, imanmu, Engkau telah menganugerahkan cinta yang mendalam dan berkobar akan kitab suci. Selama kurang lebih 1 bulan kami merenungkan sabdamu. Sudilah selalu menyertai kami, agar kami dapat mengerti dan memahami sabdamu dengan baik. Bimbinglah kami, agar kami senantiasa selalu dapat menghadap Engkau melalui doa Rosario yang akan kami laksanakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Anak-anak, duduk dengan nyaman, kita dengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab Ayub. Tuhan berbicara kepada Ayub dan dari dalam badai. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh dini hari datang atau pernahkah fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang bumi pada ujung-ujungnya, sehingga orang-orang fasik dikebas daripadanya, yakni tatkala fajar mengubah bumi menjadi seperti tanah liat yang dimeteraikan dan mewarnai seperti orang mewarnai kain. Tatkala orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengannya yang teracung, pernahkah engkau turun sampai ke sumber laut atau berjalan menyusuri dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Tahukah engkau luas bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semua itu, di manakah jalan ke tempat kediaman terang dan
di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarkan pulang dan mengetahui jalan menuju rumahnya. Tentulah engkau mengenal karena ketika itu engkau sudah lahir dan jumlah harimu telah banyak. Lalu Ayub menjawab kepada Tuhan, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina." Jawab, "Apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tidak akan kuulangi. Dua kali aku berbicara, tidak akan kulanjutkan." Demikianlah sabda Tuhan. Aku berisikan suaramu, mengenal kemudian batinku. Sungguh amat sabar, jikalau engkau menanti perintahmu. Berilah sempurna kabar sukacitamu. Sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilih, melainkan aku yang memilihmu. Ini aku serahkan tugas, supaya engkau menghasilkan buah lipat. Berilah sempurna kabar sukacitamu. Sampai akhir zaman aku sertamu. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sudah 1 bulan ini kita melakukan permenungan untuk sabda Tuhan pada bulan Kitab Suci Nasional. Semoga sabda Tuhan yang kita renungkan benar-benar masuk ke dalam hati kita, sehingga sabda Tuhan menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Kita percaya Tuhan akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Pada hari ini kita menutup bulan Kitab Suci Nasional dan membuka bulan Rosario pada bulan Oktober ini. Pada hari ini kita diajak bersama-sama berkumpul di sini untuk komunitas sekolah Santo Yusuf. Bukan berarti penutupan bulan Kitab Suci ini kemudian kita nggak boleh membuka Kitab Suci, tetapi kalian masih
namanya orang beriman, kita pasti membaca kitab suci setiap hari. Anak-anak, selama BKSN September ini kita diajak untuk mendalami dan lebih rajin membuka kitab suci. Semoga waktu yang diberikan oleh gereja pada bulan September ini bukan hanya di bulan September. Kita merenungkan apa yang dibaca dalam kitab suci, melainkan dapat kita teruskan di bulan-bulan selanjutnya untuk melaksanakan dan merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada bulan Oktober nanti, Gereja Katolik menyambut bulan Rosario. Dengan demikian, kita dapat mendekatkan diri dan berdevosi kepada Bunda Maria. Semoga kita semakin dekat dan dapat menyapa Bunda kita, Bunda Yesus, Bunda Maria. Semoga kita dapat menyampaikan doa-doa dan wujud-wujud kita masing-masing, baik pada diri sendiri maupun kepada keluarga. Anak-anak dan Bapak Ibu Guru yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan kekecewaan Yesus pada sikap orang-orang di kota Korasim dan Betsaida. Karena kekerasan hatinya yang tidak mau bertobat untuk menerima tawaran keselamatan. Begitu pula Yesus kecewa pada orang-orang di kota Kapernaum yang merasa bahwa sudah diselamatkan karena Tuhan telah masuk ke dalam kotanya dan membuat keajaiban, namun tidak bertobat dari kehidupan jahatnya. Kekecewaan Yesus ini timbul akibat kebekuan hati dan sikap mereka yang menolak kabar keselamatan yang ditawarkan Allah. Dengan demikian, Yesus memperingatkan mereka, seandainya tidak bertobat, maka di saat penghakiman terakhir, dosa orang di kota Sidon dan Tirus akan lebih ringan dibandingkan dengan mereka. Injil hari ini merupakan ajakan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kita diajak untuk membuka hati dan kemurahan Tuhan yang telah memberi keselamatan dengan cuma-cuma. Sampai hari ini, tawaran keselamatan pun masih terbuka bagi mereka yang mau bertobat dari dosanya. Ini adalah kabar gembira, karena pintu keselamatan masih terbuka bagi semua orang yang ingin kembali ke jalan kehidupan. Oleh sebab itu, sebagai murid Kristus, dengan beragam aktivitas panggilan hidup, kita mempunyai misi untuk terus berkarya, serta mewartakan kabar gembira tentang keselamatan bagi semua orang. Nah, yang menjadi refleksi kita, maukah kalian menjadikan Yesus sebagai penyelamat hidupmu? Maukah kita bersama menjadikan Yesus sebagai penyelamat hidupmu? Nah, jawaban itu tentunya masing-masing pribadi mempunyai jawaban. Anak-anak yang terkasih, semoga renungan singkat ini memperteguh iman kita. Dan mari kita lanjutkan dengan doa umat. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka atas perintah Yesus ini, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi gereja di seluruh dunia. Semoga gereja selalu hadir di dalam diri kami secara pribadi dan semoga gerejamu dapat tumbuh dan berkembang menjadi gereja yang besar untuk mewartakan kemuliaan-Mu ke seluruh dunia. Marilah kita mohon. Bagi sekolah, Allah Bapa yang Maha Baik,
kami membawa sekolah kami ke dalam tangan-Mu. Semoga sekolah kami dapat terus berkembang dan terus menghasilkan para murid yang berkompeten dalam hidup rohani, bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Marilah kita mohon. Bagi para guru dan para karyawan, Allah Bapa yang Maha Baik, semoga Bapak, Ibu guru dan karyawan dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan, serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam pendidik para siswa. Marilah kita mohon. Bagi siswa-siswi, Allah Bapa yang Maha Baik, korbankanlah semangat kami para siswa dalam tugas belajar kami. Kelak dapat menjadi orang yang berdaya guna bagi orang lain dan berusaha menjadi anak yang setia pada perintah orang tua di dalam rumah dan para guru di sekolah. Marilah kita mohon. Bagi diri kita sendiri, marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa dan permohonan kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengabulkannya seturut kehendak-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita satukan segala doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan roh kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah, ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan cinta yang Engkau berikan kepada kami melalui orang-orang yang kami temui setiap hari. Semoga kitab suci menjadi santapan rohani kami, serta doa rosario yang kami doakan setiap hari, semakin menguatkan kami sehingga dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga seluruh aktivitas kita hari ini,
orang yang kita doakan dan kita cintai selalu dibimbing dan diberkati seturut dengan kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, ibadat sabda kita pagi hari ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Kita nyanyikan lagu penutup. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Tuna melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka tahtamu, anakmu berseru, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Ratu Rosari, Ratu tersuci, kami anakmu bermadah memuji, nyanyian pujian, madah pengharapan, lindungi kami Maria, lindungi kami Maria. Rosari, Ratu penyayang, harapan kami di dalam bahaya. Lihatlah putramu yang mohon padamu, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Terima kasih anak-anak. Silakan Bu Nanda. Terima kasih banyak untuk kehadiran pagi ini. Semoga acara ini menjadi perpanjangan berkat bagi kita semua. Silakan kembali untuk eh, kegiatan belajar di kelas masing-masing. Apakah ada pesan dulu dari Ibu Dita? Oh, nggak bisa. Baiklah, kalau begitu kita akan akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Terima kasih.